mendiskusikan proses penganggaran bersama DPRD Jatim. DPRD Jateng dorong pembentukan Forum Komunikasi BK se-Indonesia. Perda Jawa Tengah perlu diinventarisasi. Setwan Jateng pelajari JDH DPRD Lampung. Setwan Jateng raih KIP Award. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Renaldi Eka. Dan saya Star Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Banggar DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Banggar DPRD Provinsi Jawa Timur membahas proses penyusunan tahapan anggaran. Badan Anggaran Banggar DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Banggar DPRD Provinsi Jatim membahas proses penyusunan tahap anggaran pada Selasa 14 Desember 2021. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman bersama Ferry Wawan Cahyono berharap dengan adanya diskusi itu, Banggar DPRD Provinsi Jateng mendapatkan masukan mengenai penganggaran. Menanggapinya, Muzamil Safi'i selaku anggota Banggar DPRD Provinsi Jatim mengakui pentingnya penyusunan anggaran dalam penetapan APBD. Dikatakannya, dalam proses penyusunan tahapan anggaran itu, komunikasi aktif antara legislatif dan eksekutif perlu terus dilakukan agar anggaran bisa terserap bagi masyarakat. Bicara soal pendapatan asli daerah atau PAD, anggota Banggar Provinsi Jatim Agus Dono mengatakan upaya untuk meningkatkan pendapatan yakni dengan mengejut penerimaan pendapatan dari pengelolaan aset daerah. Karena Pemprov banyak memiliki aset daerah tapi pendapatannya masih rendah. BK DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pembentukan Forum Komunikasi BK DPRD Provinsi seluruh Indonesia. BK DPRD Provinsi Jateng mendorong pembentukan Forum Komunikasi BK DPRD Provinsi seluruh Indonesia. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Stefanus Sukirno, mendorong pembentukan Forum Komunikasi Badan Kehormatan DPRD Provinsi seluruh Indonesia. Hal tersebut dirasa bisa menjadi sarana silaturahmi dan peningkatan pengetahuan mengenai Badan Kehormatan DPRD di daerah. Demikian disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Selasa 14 Desember 2021. Pada kesempatan itu, ia berharap ke depan pimpinan DPRD dan fraksi dalam penyusunan anggota BK mempertimbangkan banyak aspek, mengingat anggota BK akan menjadi contoh untuk anggota lainnya. Sebelumnya, Wakil Ketua MKD DPR RI, Andi Rio Idris Panjalangi menyampaikan, dikumpulkannya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi seluruh Indonesia dengan maksud tujuan merumuskan paradigma, mekanisme, serta strategi penyelenggaraan etik lembaga parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan portofolio dan tata nilai MKD serta BK memiliki fungsi dan peran strategis. Saya kira itu kalau ada kaitannya dengan pembentukan forum komunikasi antar BK seluruh Indonesia, saya kira itu bagus sekali sebab yang melalui forum itu kita akan mendapatkan satu tambahan pengetahuan dan mengakibatkan nanti masing-masing fraksi di dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan atau mengisi di alat kelengkapan BK ini tidak sembarangan saja, melainkan juga mencari dan menggunakan kriteria tertentu sehingga anggota BK di masing-masing provinsi itu bisa meningkat kualitasnya. Nah, kalau BK-nya meningkat, tentu saja kualitas dan kompetensi masing-masing anggota DPR di masing-masing provinsi juga akan meningkat. Bapemperda DPRD Provinsi Jateng menilai perlu adanya inventarisasi perda terdampak UU Cipta Kerja. Menyikapi putusan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa perlu adanya inventaris dan langkah antisipatif terkait sejumlah perda. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri saat memimpin diskusi Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Bapemperda DPRD Provinsi DIY pada Selasa 14 Desember 2021. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah Iskandar Zulkarnain menjelaskan
Upaya itu tidak hanya menginventarisasi perda terdampak Undang-Undang Cipta Kerja, tapi juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang akan mengurus perizinan. Iskandar menjelaskan saat ini kapasitas DPRD untuk menyelesaikan perda rata-rata dalam 1 tahun hanya 10 perda. Sedangkan ketika akan membuat perda Omnibus Law, belum ada petunjuk teknis yang mengatur hal tersebut. Menanggapi masalah itu, anggota Bapemberda DPRD Provinsi DIY, Sofyan, menjelaskan selama ini pihaknya telah bekerja sama dengan Biro Hukum Setda Provinsi DIY untuk mendata perda-perda yang terdampak. Selain itu juga masih melanjutkan pembahasan perda dan peraturan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dari hasil inventarisasi, ada 20 perda di DIY yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja, dan perda terdampak tersebut akan dilakukan public hearing kepada masyarakat. Usaha yang terhambat karena perizinan yang berbasis risiko tersebut, terutama yang risiko sedang dan yang tinggi. Ya, kalau risiko rendah sudah clear semua. Nah, di Jogja seperti apa? Ya, seperti itu. Jadi ini ada 2 problem sebetulnya. Jadi sebelum keputusan MK, dampak dari undang-undang itu sudah bermasalah. Masih bukan bermasalah, tapi menimbulkan banyak problem yang belum terselesaikan. Tetapi kemarin MK memutuskan bahwa undang-undang itu di stop dulu, ya, termasuk turunan peraturan-peraturan menteri yang mengikuti yang harusnya diamanahkan oleh Undang-Undang 11 tersebut. Setwan Provinsi Jateng melakukan studi komparasi ke Setwan Provinsi Lampung terkait JDIH. Guna mencari masukan dan data terkait pengelolaan JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Sekretariat DPRD Setwan Provinsi Jawa Tengah melakukan studi komparasi ke Setwan Provinsi Lampung pada Jumat 17 Desember 2021. Sebagaimana diketahui pada penganugerahan tata kelola JDIH nasional oleh Kementerian Hukum dan HAM, belum lama ini Setwan Provinsi Lampung meraih predikat terbaik pertama, disusul Sekretariat DPRD Jateng pada peringkat kedua. Sukartini selaku Kepala Bagian Perundang-undangan Setwan menjelaskan, pengelolaan JDIH menjadi tugas pokok dan fungsi kesekretariatan di bawah Subbagian Informasi dan Perpustakaan. Dengan demikian, masing-masing bagian bertanggung jawab dalam penyampaian informasi. Dalam kesempatan itu pula, rombongan dari Setwan Provinsi Jawa Tengah berkesempatan melihat langsung ruangan dan pengelola JDIH dengan didampingi Kasubag Humas dan Protokol Setwan Provinsi Lampung, Ferrari Kadafi. Setwan Provinsi Jateng mendapat penghargaan kategori informatif untuk SKPD tingkat provinsi. Sekretariat DPRD Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi dalam hal keterbukaan informasi publik. Melalui acara penyerahan Komisi Informasi Publik KIP Award pada Selasa 14 Desember 2021, Setwan Jateng mendapatkan penghargaan untuk kategori informatif untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah tingkat provinsi. Acara penganugerahan yang turut disiarkan langsung oleh TVku, Sekretaris DPRD Urip Sihabudin bersama Kepala Dinas penerima anugerah lainnya menerima langsung piagam serta trofi. Sebelumnya pada awal Desember ini, Setwan Jateng turut menerima penganugerahan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk kategori pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional JDIHN terbaik. Pencapaian anugerah ini merupakan kerja keras untuk mengimplementasikan program parlemen digital yang digagas oleh Sekwan Urip Sihabudin. Urip Sihabudin mengapresiasi atas kerja keras jajarannya, terutama bagian humas. Penantian panjang 1 dekade ini pun terpecahkan pada tahun 2021 dengan langsung naik ke peringkat Badan Publik yang Informatif. Puncak malam penganugerahan itu diserahkan juga penghargaan Adikarya Tinarbuka kepada Pemkat Batang, Pemkot Semarang, dan RSUD KRMT Wongsonegoro serta RSJD Amino Gondo Hutomo. Alhamdulillah malam ini kita mendapat penghargaan KIP Award. Ini merupakan penghargaan untuk kita semuanya, dari mulai pimpinan dan anggota dewan dan seluruh staf setiap DPRD Jawa Tengah yang komitmen dari awal untuk bekerja secara transparan dari mulai awal perencanaan sampai dengan proses sampai dengan pelaporannya. Tentu ini menjadi penyemangat bagi kita semua dari baik ke depan. Selamat untuk teman-teman semuanya dan selamat untuk semuanya. Terima kasih.
kami segenap kerabat kerja Berlian TV mengucapkan Selamat Hari Natal 2021. Saya Renaldi Eka. Saya Ester Lambang, terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.